Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sikrit. Baik, kali ini kita akan melaksanakan tryout dan pembahasan soal-soal berkaitan dengan enterprise arsitektur. Soal pertama, teman-teman, enterprise arsitektur digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara strategi bisnis dan implementasi teknologi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan organisasi dalam menyusun enterprise arsitektur? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis, teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah ya teman-teman, melakukan analisis kebutuhan bisnis secara menyeluruh. Langkah pertama dalam menyusun enterprise arsitektur adalah melakukan analisis kebutuhan bisnis untuk memastikan bahwa arsitektur yang dirancang mendukung tujuan strategis dari organisasi ya. Jadi sebelum kita melaksanakan sesuatu itu kita perlu untuk melakukan analisis terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Jadi untuk seluruh proses pun langkah pertama yang harus dilakukan adalah analisis ya teman-teman ya. Jadi perlu dicatat kalau misalkan ada soal-soal serupa, yang pertama kali harus dilakukan adalah analisis. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Salah satu komponen utama dalam kerangka kerja TOGAF adalah arsitektur development method. Apa tujuan utama dari ADM dalam konteks enterprise arsitektur? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah B ya teman-teman. ADM adalah metodologi inti TOGAF yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur sesuai dengan kebutuhan organisasi, mencakup siklus hidup dari analisis hingga implementasi ya teman-teman ya. Jadi tujuan utama dari arsitektur development method dalam konteks enterprise arsitektur adalah untuk memandu profesional arsitektur TI dalam proses pengembangan arsitektur perusahaan. ADM merupakan metodologi utama yang digunakan dalam kerangka kerja TOGAF, the Open Group Architecture Framework ya. Nah, untuk yang kerangka kerja ADM ini, aku udah coba jelasin ya di video sebelumnya, di materi berkaitan dengan enterprise arsitektur. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Dalam enterprise arsitektur, salah satu tantangan adalah memastikan keberlanjutan arsitektur di tengah perkembangan teknologi. Apa pendekatan terbaik untuk mengatasi tantangan ini? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya udah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C ya. Menyusun IA dengan prinsip fleksibilitas dan skalabilitas. Yang dimana hal ini akan memastikan enterprise arsitektur dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis tanpa memerlukan perubahan mendasar ya. Jadi arsitektur ini perlu untuk menerapkan fleksibel dan skalabilitas ya, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Dalam kerangka kerja Zachman, IA digambarkan sebagai matriks yang terdiri dari perspektif. Perspektif mana yang paling penting untuk memahami kebutuhan eksekutif tingkat atas? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah B ya. Perspektif perencanaan dalam kerangka kerja Zachman fokus dalam kebutuhan strategis dan visi eksekutif tingkat atas dalam mengarahkan tujuan organisasi ya. Nah ini teman-teman silakan nanti dilihat lagi aja untuk kerangka kerja Zachmannya. Ada di sini ya. Silakan nanti teman-teman coba lihat dan pahami kembali gitu ya berkaitan dengan kerangka kerja Zachman. Seperti itu teman-teman.
Kita lanjut teman-teman ke pembahasan soal nomor 5. Oke, apa peran utama dalam Enterprise Service Bus dalam implementasi Enterprise Arsitektur? 15 detik dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah A ya teman-teman. Di mana peran utama ESB ini adalah menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan. ESB adalah komponen middleware dalam EA yang menghubungkan dan mengintegrasikan aplikasi serta layanan untuk memastikan interoperabilitas yang efisien, teman-teman. Kita lihat di sini ya. Jadi, di antara berbagai macam servis-servis yang ada, seperti misalkan bisnis application, data sources, partner, dan lain sebagainya, itu dihubungkan gitu ya, dengan menggunakan ESB di sini, teman-teman. Di mana ESB ini ada beberapa komponen yang penting, salah satunya adalah service model, data transformation, security, interceptors, transports, messaging, service locator, dan protocol binding ya. Jadi, ESB ini menjadi pemersatu gitu ya, di antara service-service yang available di suatu perusahaan. Seperti itu, teman-teman ya, cara membaca dari komponen-komponen ESB ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6, teman-teman. Maaf agak sedikit ngebut ya, teman-teman ya, biar teman-teman bisa langsung ke video yang lain gitu untuk belajar gitu ya, teman-teman. Sebuah organisasi ingin memastikan bahwa EA yang diterapkan sesuai dengan tujuan bisnisnya. Apa indikator keberhasilan utama yang harus digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian ini? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya udah habis, teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C ya, teman-teman. Dampak langsung EA terhadap efisiensi operasional dan pencapaian strategi bisnis. Seperti itu. Itu merupakan indikator keberhasilan utama yang harus digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian ini gitu, teman-teman ya. Jadi, tujuannya harus disandarkan gitu ya terhadap keberhasilan pencapaian strategi bisnis dan efisiensi operasional. Seperti itu teman-teman ya. Karena balik lagi perusahaan itu hal yang dihasilkannya adalah profit gitu teman-teman ya. Dan juga instansi pun mungkin sama gitu ya. Mungkin kepuasan daripada pelanggan atau kepuasan daripada yang menggunakan layanan-layanan tersebut gitu ya. Itu yang harus dipahami masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 7 teman-teman. Dalam proses perancangan EA, apa manfaat utama dari penggunaan kerangka kerja seperti TOGAF atau Zachman? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah B ya. Jadi kerangka kerja seperti TOGAF atau Zachman memberikan panduan sistematis yang membantu organisasi dalam mengembangkan EA secara terstruktur dan selaras dengan tujuan strategis ya. Jadi si framework ini berguna untuk sebagai guidance gitu teman-teman ya, kepada CEO atau kepada pemangku kepentingan gitu untuk merancang kira-kira apa yang tepat gitu ya, atau arsitektur apa yang tepat untuk sebuah perusahaan. Yang jelas yang harus dilihat adalah dari analisis kompetitornya gitu ya, kemudian produk apa sih yang akan dihasilkan gitu kan, kemudian bagaimana kalau kita lihat dari people, siapa people yang bisa memprovide kebutuhan kita tersebut, itu semuanya harus dimappingkan gitu teman-teman. Ya kita punya pandangan yang holistik gitu ya, berkaitan dengan arsitektur enterprise. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini untuk yang Zachman Framework, ini udah ada di penjelasan video sebelum ini, teman-teman bisa teman-teman baca lagi aja gitu ya. Siap.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 8, teman-teman. Salah satu tujuan EA adalah meningkatkan efisiensi operasional. Strategi apa yang paling tepat untuk mencapai tujuan ini? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya habis, teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah D ya, teman-teman. Efisiensi operasional dapat dicapai melalui integrasi penuh antara proses bisnis dan sistem teknologi informasi yang memungkinkan otomasi dan pengurangan redundansi gitu ya. Jadi dengan adanya EA ini, maka otomatis kita mengharapkan agar ada integrasi antara proses bisnis dan sistem teknologi informasi sehingga proses bisnis ini menjadi lebih mudah, menjadi lebih efisien dan juga lebih hemat sumber daya manusia. Seperti itu teman-teman ya. Untuk yang membahas soal nomor 8 seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 9 teman-teman. Dalam pengelolaan EA, apa keuntungan utama dari penggunaan prinsip modularity? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah A, teman-teman ya. Mempermudah pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Prinsip modularity memungkinkan komponen dari enterprise arsitektur itu diubah atau ditingkatkan secara independen, sehingga mempermudah pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Jadi, prinsip ini adalah prinsip di mana kita uh, saling berdiri secara independen gitu teman-teman. Jadi ketika ada satu komponen yang kita ubah dan kita masukkan yang baru, itu masih tetap bisa bekerja dan juga berfungsi secara baik gitu ya teman-teman. Itu adalah prinsip dari modularity. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Apa risiko terbesar dari kurangnya dokumentasi dalam penerapan EA di organisasi? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya udah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah C ya teman-teman, ketidakmampuan untuk memahami dan mengelola kompleksitas arsitektur gitu ya. Kurangnya dokumentasi tentu saja dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam memahami dan mengelola kompleksitas arsitektur. Sama aja kayak kita mendevelop sebuah program, kalau misalkan kita jarang melihat dokumentasi, maka kadang kita menjadi kebingungan gitu bagaimana caranya kita menyelesaikan atau membuat suatu program dengan program tertentu atau framework tertentu gitu ya, sehingga memang dokumentasi itu sangat penting. Sama halnya dengan development tadi, di EA pun sama gitu ya, kita juga butuh dokumentasi agar kita bisa memahami dan mengelola kompleksitas arsitektur dari perusahaan itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya, cara menjawab untuk soal nomor 10. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, silakan komen aja di kolom komentar di bawah. Minta tolong banget teman-teman untuk like, kemudian komen, dan juga subscribe, biar aku bisa lebih semangat dan lebih cepat bikin videonya gitu ya. Makasih banget teman-teman. Baik, terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.